Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Putanto dengan NIM 4611420047. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 7 Habits of Highly Effective People and the 8 Habits atau 7 kebiasaan efektif dan kebiasaan ke-8. Pendahuluan, pada tahun 1989, Stephen R. Covey menerbitkan sebuah buku berjudul 7 Habits of Highly Effective People. Menurut Covey, ada 7 kebiasaan yang jika diterapkan maka dapat membuat seseorang menjadi lebih produktif, efektif, serta efisien. Dalam buku ini juga dijelaskan bagaimana kesuksesan bisa didapat dari etika kepribadian, di mana kesuksesan hadir karena kepribadian seseorang, citra publik, sikap, dan perilaku. Hal ini berbeda dengan pemahaman sebelumnya yang menitikberatkan kesuksesan pada etika karakter yang meliputi keberanian, kerendahan hati, kesetiaan, keadilan, kesabaran, dan lain sebagainya. Selain ketujuh kebiasaan tadi, ada juga kebiasaan ke-8 dengan menggabungkan ketujuh kebiasaan tadi dengan kebiasaan ke-8 akan membuat diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian ada kebiasaan pertama, yaitu menjadi proaktif. Suatu kesuksesan tidak akan dapat dicapai jika seseorang hanya diam tanpa melakukan apapun. Proaktif berbeda dengan reaktif. Orang reaktif cenderung mengambil sikap pasif yang berujung pembatasan diri. Sebaliknya, orang proaktif biasanya mengambil sikap positif untuk membuat dirinya tetap berada pada jalur pola pikir yang benar. Sikap proaktif biasanya memiliki tanggung jawab atas diri sendiri dalam mengambil keputusan yang menguntungkan. Untuk menjadi manusia yang efektif, kita perlu menjadikan prinsip proaktif sebagai landasan diri. Sini ada contohnya, yaitu orang reaktif biasanya berkata seperti ini, pekerjaan ini terlalu sulit untuk saya. Sedangkan orang proaktif biasanya akan berkata seperti ini, jika orang lain bisa, maka saya juga harus bisa. Kemudian kebiasaan kedua yaitu mulailah dengan tujuan akhir. Kebiasaan ini memberikan arah navigasi dan kontrol, serta pengawasan terhadap setiap langkah yang diambil dalam menjalani kehidupan. Orang yang efektif selalu memulai aktivitasnya dengan sesuatu rencana yang jelas. Orang yang efektif biasanya akan menentukan tujuan akhirnya terlebih dahulu, barulah mulai bekerja untuk mewujudkan hal tersebut. Hal ini dikarenakan seseorang yang melakukan pekerjaan tanpa rencana cenderung akan merasa lelah atau terkadang akan mengalami hambatan saat bekerja dan tidak memiliki cukup perencanaan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mulai dengan tujuan akhir akan membentuk kita dalam memilih respon yang harus diambil pada masa-masa sulit. Contohnya yaitu mulailah dengan tujuan akhir, yaitu memikirkan apa yang ingin dicapai di masa depan. Kemudian kita memikirkan hal apa saja yang harus dilakukan untuk dapat mencapai hasil yang diinginkan, apa saja yang menjadi hambatan, serta memikirkan bagaimana cara mengatasi masalah yang akan menghadang beserta solusinya. Kemudian kebiasaan ketiga yaitu dahulukan yang utama. Kehidupan merupakan hal yang misterius. Manusia tidak dapat menebak apa yang akan terjadi di masa depan. Terkadang hal yang telah kita rencanakan tidak dapat berjalan dengan baik. Terkadang juga ada beberapa masalah atau pekerjaan yang datang pada waktu yang sama. Namun ada pekerjaan yang bisa ditunda dan ada pekerjaan yang tidak dapat ditunda. Untuk menjadi manusia efektif, kita perlu mengetahui apa yang utama bagi kita dan kita menjadikan prioritas. Ketika prioritas tersebut telah selesai, barulah kita melanjutkan ke pekerjaan lainnya. Terus yang ketiga ini terbagi menjadi 4 buah manajemen waktu. Yang pertama ada kuadran 1, yaitu penting mendesak, berisi aktivitas-aktivitas yang penting dengan nilai atau dampak yang tinggi. Mereka membutuhkan perhatian yang segera. Kemudian ada kuadran 2, yaitu penting tapi tidak mendesak, berisi aktivitas-aktivitas yang penting tetapi tidak mendesak. Biasanya berupa aktivitas perencanaan, pencegahan, dan persiapan jangka panjang. Kemudian ada kuadran ketiga, yaitu tidak penting tapi mendesak, berisi aktivitas-aktivitas yang tidak penting namun tampaknya mendesak. Kemudian ada kuadran 4, yaitu tidak penting dan tidak mendesak, berisi aktivitas-aktivitas yang merupakan mengisi waktu luang seperti hobi. Kemudian kebiasaan keempat, yaitu berpikir menang-menang. Berpikir menang-menang adalah suatu pemikiran di mana seseorang akan mencari kesepakatan yang saling menguntungkan bagi dirinya dan orang yang terlibat kesepakatan dengannya. Berpikir menang-menang merupakan suatu hal yang wajib dimiliki seseorang. Seseorang harus dapat membuat keputusan yang menguntungkan dirinya dan orang lain. Sehingga selain untung, kita juga tidak akan membuat permusuhan dengan orang yang menjalani kesepakatan dengan kita. Dan ada kebiasaan kelima, yaitu berusaha memahami lebih dahulu, baru dipahami. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari adanya interaksi dengan manusia lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia tidak dapat mencapai kesuksesan tanpa berinteraksi dengan orang lain. Salah satu interaksi tersebut adalah komunikasi. Saat melakukan komunikasi, orang yang efektif akan memahami lawan bicaranya terlebih dahulu. Ketika memahami orang lain, maka kita akan mengetahui persepsi orang lain yang mungkin berbeda dengan diri kita. Kebiasaan ini memerlukan sikap rendah hati dan empati untuk mendengarkan dan memahami lawan bicara. Jika kita menerapkan sikap ini, maka orang lain pun akan menghargai dan memahami diri kita juga. Dan yang keenam, kebiasaan keenam, yaitu wujudkan energi.
Sinergi merupakan suatu bentuk kerjasama yang dihasilkan melalui kolaborasi masing-masing pihak tanpa adanya perasaan kalah. Sinergi ini menghendaki kita untuk bekerjasama dengan pihak lain untuk mencapai suatu tujuan yang sama dengan lebih baik. Pekerjaan yang dikerjakan secara bersama-sama tentunya akan membuat pekerjaan tersebut lebih cepat diselesaikan dan maksimal. Menggabungkan sinergi juga berarti menggabungkan kekuatan bersama dengan orang lain untuk mencapai tujuan yang sama, bukan untuk saling menjatuhkan satu sama lainnya. Dan kebiasaan tujuh yaitu mengasah gergaji. Mengasah gergaji merupakan suatu istilah atau peribahasa yaitu menggali potensi diri atau mengasah kemampuan. Mengasah gergaji dapat diilustrasikan sebagai berikut. Seperti orang yang memotong kayu menggunakan gergaji yang tumpul pasti lebih kesulitan dibandingkan dengan orang yang memotong kayu menggunakan gergaji yang tajam. Sama halnya dengan mengasah kemampuan. Seseorang yang memiliki kemampuan dapat menyelesaikan pekerjaan jauh lebih cepat dibandingkan orang yang kurang kemampuan. Untuk itu manusia perlu terus meningkatkan kemampuan atau menghasilkan gaji, walaupun kemampuan yang dimiliki mungkin saja tidak memiliki pengaruh pada masa ini, namun kemampuan tersebut pasti membawa perubahan diri menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Kemudian kebiasaan ke-8, itu menemukan suara panggilan jiwa Anda dan mengilhami orang lain untuk menemukan suara kemerdekaan jiwa mereka. Orang yang efektif bukan orang yang ingin sukses sendiri, namun orang yang berusaha untuk membuat orang lain juga ikut sukses. Kavi berpendapat dalam era informasi dan ilmu pengetahuan yang sekarang sedang kita jalani ini, menjadi orang yang efektif belumlah cukup. Lalu dia menyarankan jadilah orang yang great atau agung atau mulia dan hebat. Kebiasaan ke-8 tersebut yang ditulis dalam satu buku, yaitu senantiasa berupaya menemukan voice atau suaranya dan mengilhami orang lain untuk menemukan suara mereka. Dengan menerapkan kebiasaan ini, maka masyarakat di sekitar diri kita akan menghormati dan menganggap tinggi diri kita, dan pastinya kita akan bahagia jika melihat orang lain juga ikut bahagia. Kesimpulannya adalah, sebagai manusia, kita tidak boleh cepat berpuas diri. Kita perlu mengasah kemampuan yang ada seperti tertuang pada kebiasaan ke-7, dan terus menerapkan seluruh 7 kebiasaan yang ada, sehingga dapat mengembangkan peningkatan kedewasaan, produktivitas yang lebih besar, dan kemampuan untuk mengelola diri sendiri seperti yang tertuang pada kebiasaan 1-3, serta meningkatkan keterampilan komunikasi agar dapat memudahkan komunikasi di mewujudkan kebiasaan ke-6, yaitu mewujudkan sinergi, dan kebiasaan ke-5, sehingga dapat terwujudnya kebiasaan ke-4, yaitu berpikir menang-menang, serta dengan mengilhami orang-orang untuk mendapatkan suara jiwa mereka seperti pada kebiasaan ke-8, maka dengan begitu kita akan menjadi manusia yang efektif dan agung. Sekian dari saya, hanya yang bisa dapat saya sampaikan. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.